salam budaya. Lestari budayaku. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Festival Teater Tingkat Kota Yogyakarta tahun 2024. Senang sekali di malam hari ini menjadi malam yang luar biasa. Kita akan menyaksikan 3 kontingen kemantren yang akan menampilkan karya terbaiknya. Sekaligus kita menantikan pengumuman juara dari Festival Teater Tingkat Kota Yogyakarta tahun 2024. Pada malam hari ini tentunya kita juga turut menyapa di hari keempat yang telah bekerja keras dengan luar biasa dari awal hingga akhir acara. Tentunya para dewan juri kita, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Nanang Arizona. Dan juga boleh kami menyapa dewan juri yang terhormat Bapak Juju Prabowo. Dan juga tentu saja kami boleh menyapa di malam hari ini Bapak Landung Simatupang. Wow. Pada malam hari ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia tentunya juga boleh mengupdate di sosial media, tentunya di pengumuman di hari ini di @Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Bapak Ibu pada kebagian angkringan boten? Tata tertib Festival Teater Tingkat Kota Yogyakarta tahun 2024. Untuk peserta, 1 jam sebelum tampil, peserta harus sudah hadir dan bersiap di tempat penyelenggaraan festival. 2, peserta masuk ke panggung pementasan setelah disebutkan nomor undiannya oleh pembawa acara. 3, peserta diberikan durasi waktu penyajian pertunjukan teater selama 45 menit. 4, pembagian waktu penyajian pertunjukan ditandai dengan lampu penanda waktu, yakni lampu warna hijau, pertanda waktu pentas dimulai. Lampu warna kuning, waktu pentas telah berjalan 40 menit. Dan lampu warna merah, pertanda waktu pentas 45 menit telah selesai. 5, peserta diberikan waktu persiapan selama 15 menit untuk persiapan loading barang in and out stage. 6, peserta yang telah selesai melakukan pementasan dinyatakan telah mengikuti festival. 7, peserta tidak diperkenankan mengulang jalannya pementasan kecuali atas kehendak dewan juri. 8, keputusan dewan juri bersifat mutlak, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan untuk penonton dimohon menciptakan suasana tenang, tidak mengganggu jalannya pementasan. 2, penonton dilarang memberikan bantuan dengan cara apapun kepada peserta yang telah melakukan pementasan. 3, pengambilan gambar baik foto maupun video diperbolehkan, namun dimohon untuk tidak mengganggu ketertiban pementasan. 4, penonton diperbolehkan memberikan tepuk tangan setelah peserta selesai melaksanakan pementasan. 5, penonton dilarang membawa makanan, minuman ke dalam gedung pertunjukan. 6, penonton diharapkan selalu menjaga kebersihan, ketertiban, dan menjaga barang bawaan di area gedung pertunjukan. Yogyakarta, Juli 2024, tertanda tangan panitia. Dan yang paling penting, apapun hasilnya kontingen setiap kemantren telah memberikan yang terbaik. Apapun hasilnya, Bapak Ibu semua sudah menjadi juara. Legowo dengan hasilnya, nje? Legowo. Setuju? Setuju. Tepuk tangan dulu boleh. Baiklah, Bapak Ibu, Sobat Budaya, nampaknya seluruh hadirin yang hadir di malam hari ini sudah tidak sabar untuk menyaksikan penampilan yang pertama dari Kemantren Gondokusuman. Dengan judul pertunjukan Samaran. Pimpinan produksi Sofyan Mahendra. Penulis naskah dan sutradara Eliandra Widarta. Penata musik Mami Slamet. Penata lampu Kosmas Dwi. Penata setting Nike Lukman. Konsumsi Aulia. Kepergian Panji melanglang jagat hanya ingin menjadi pejalan sunyi untuk menyelami ilmu dan batinnya.
hanya karena ia tak mau tersaingi kecerdasan istrinya. Panji berhasil mengikuti sayembara meniti titian penjalin yang diadakan oleh Raja Kediri. Selain itu, Panji juga berhasil memenangkan pertempurannya dengan Klono, musuh bebuyutannya. Panji kembali setelah ratusan musim berganti dengan samarannya menjadi Mangunjoyo untuk mendapatkan kembali cintanya yaitu Kirana. Inilah dia penampilan nomor urut 1 dengan judul Samaran dari Kemantren Gondo Kusuman. Selamat menyaksikan. Zaman ini sudah memasuki era post-hoax, di mana kebohongan itu sengaja diamini secara berkala terus-menerus. Pikiran manusia sudah mulai tertuju kepada percepatan dan timeline yang penuh dengan kepalsuan. Duniawi semata, semu yang bias. Semuanya penuh dengan drama. Dari yang komedi sampai yang tragis. Dari yang tragis sampai yang absurd. Antara manusia dan uang itu sudah tidak bisa dibedakan lagi. Mana yang lebih penting? Coba kalian simak di televisi. Alah tole. Kowe kuwi lho dikon sekolah gratis. Lah kok milih malah makan siang gratis. Ini adalah contoh fenomena kedua itu. Bukankah dari kamu kecil orang tuamu itu sudah mengada-ngada kamu supaya kelak kamu menjadi manusia yang utuh. Aduh, ini mau ngomong apa tak? Begini aja. Pemirsa, mohon maaf sekali ya. Begini saja, daripada saya itu ngelantur begini, lebih baik kita dengarkan cerita yang sesungguhnya. Bagaimana? Sudah siap? Coba yang sebelah sana. Sudah siap belum? Cakep. Coba. Kalau yang sebelah sini sudah belum? Baiklah kalau begitu. Begini ceritanya. Ya pasti kisah prasmanan seorang penyamar dengan samarannya yang samar-samar. Seorang Raden Panji mencoba mengikuti kata hatinya tentang cintanya kepada Kirana. Rasa cinta mereka diuji oleh masing-masing kesetiaannya. Duh Gusti. Dahduh. Mbak, kamu itu ingat usia. Olah untuk becono saja beliru kok mau mendalam. Tak kandani. Cerita Panji itu banyak sekali versinya. Kok kamu mengunggul-unggulkan bahwa ceritamu itu yang paling bagus? Kamu tuh ngomong apa toh? Kamu tuh kok mengganggu aku yang sedang belajar mendalam. Ini itu tradisi budaya yang harus diuri-uri. Lawang katanya, salam budaya, lestari budayaku. Tak ulangi. Menurutmu cerita Panji yang kamu utarakan itu adalah cerita yang paling bagus? Itu kan cuma tafsirmu saja, yang tak lain itu hanya imajinasimu. Imajinasi kok dibangga-bangga. Eling kok. Eling. Hanya mau mengejar predikat kontemporer saja.
direwangi pertetengan ngono kuwi, ha? Tak omongi. Kontemporer kuwi belgedes. Ini loh, ini contohnya orang yang gak dongan. SDM rendah, tidak mau membaca kontekstual ombak zaman. Ya ini adalah contohnya netizen plus 62 yang selalu sok merasa benar, selalu merasa paling tahu segalanya. Giliran kepepet nanti terus bikin klarifikasi, minta maaf nangis-nangis pakai Viti. Udah lama. Hei, romansamu cerita Panji yang kamu ceritakan itu adalah juga yang paling bagus, paling tepat. Ha? Lawang cuma kisah cinta anak manusia yang kepethuk pisah, repetisi dibaleni. Ngono kuwi apik. Rak! Gak aku. Kamu itu kenapa toh? Hah? Kok sirik aja kalau sama aku kenapa? Cita-cita jadi dalang itu sudah menjadi impianku sejak kecil. Lagi dalang model apa? Ngono kae. Wis to, mbok ndak usah gegeden ekspektasi. Tidak usah gegeden empyak, kejembaran gendeng ning ora ana cagake brak ambruk kabeh. Wis to, sudahilah mimpi-mimpimu itu, kuburkan saja mimpi-mimpimu itu, sudah cukup. Angel. Kamu tuh kenapa sih? Hah? Kamu itu kok sukanya itu membuli aku terus tuh kenapa gitu loh? Hah? Uang kok reso di sana apik? Menceritakan cerita Panji itu merupakan kesenian yang adiluhung. Tambahin meneh adiluhung. Tak kandhake iki dol ngono lho nek ngomong adiluhung. Itu ndi? Coba nek Wis to, wis, sudah cukup. Ngadepi kowe kuwi tetep piye-piye angel. Sudah. Ngadepi kowe kuwi kaya filsuf kesiangan. Kowe ngerti to? Rocky didirungke sithik-sithik logical fallacy. Wis tau. Belgedes. Wis. apa? Angel omongan kowe wis. Ayo kan Mbak. Ayo ngomong. Wah. Orang kok sukanya ganggu aja. Orang lagi berproses kreatif menjadi pencerita tentang Panji yang sangat dramatik. Kok ganggu wae? Mohon maaf ya pemirsa. Ini tadi memang kedatangan gangguan sedikit alien dari luar angkasa. Kowe muni piye? Orang wis mlebu wae mlebu. Kowe ngomong aku alien. Oh, alien yang anomali. Apa? Deloken kowe. Oh, Deloken. Apa? Angger nganti kepencut karo aku titen ono. Rasiut aku kepencet karo kowe. Kalau gitu saya lanjutkan ceritanya saja. Oke? Pada suatu masa ketika Panji masih menjadi pengantin baru bersama Kirana. Mereka duduk berdua so sweet, intim, mesra. Lalu Panji pun mencoba menguji kesetiaan Kirana. Maila, aku ingin memberitahumu sesuatu. Ada apa, Panji? Aku ingin berterima kasih Kirana. Kamu sudah selalu menjaga keutuhan cinta kita berdua. Terima kasih ya. Sebentar, Panji. Ada apa Kirana? Tapi, Apa? cintaku kepadamu hanyalah seujung kuku saja. Apa? Seujung kuku? Kamu mengatakan cintaku seujung kuku? Bukankah kita baru saja menjadi sepasang pengantin, Kirana?
Ini hanya perumpamaan tentang cinta itu, Perumpamaan Panji. apa? Apakah kamu masih belum paham? Aku tak paham juga maksud dari ucapanmu itu. Bahwa ujung kuku merupakan lambang cinta yang tak pernah padam. Akan terus tumbuh dan ada meski kuku itu dipotong terus menerus, Panji. Malu Kirana. Ternyata pengetahuan filsafatmu itu sudah melebihi apa yang kubayangkan. Ini bukan hanya sekedar filsafat semata, Panji. Lalu apa? Tapi ini pengetahuan mengenai cinta selama ini. Sudahlah Kirana. Sebentar. Ada hal yang harus diselesaikan. Mama tinggal. Kamu kemana, Panji? Tunggu aku, Panji! Bagaimana pemirsa? Sudah menyimak tadi? Begitu cerdasnya Kirana dengan perumpamaan seujung kuku. Panji saja sampai merasa malu. Ya begitulah, namanya laki-laki itu kalau sudah merasa malu, gengsinya itu gede. Ya karena hormon endorfin dalam tubuhnya itu mulai meredup lemah. Cemen. Akhirnya Panji pun memutuskan untuk meninggalkan Jenggala. Dia meninggalkan Jenggala tanpa berpamitan kepada Kirana istrinya. Dia pun mulai tidak menghiraukan lagi kedua adiknya, yaitu Cak dan Nok. Kepergiannya bertujuan untuk bertapa dan mempelajari filsafat tentang itu. Supaya sebagai laki-laki, dia itu tidak misi-misini dan bieh-bieh di depan istrinya. Ya tentu saja, naluri dan eksistensinya sebagai laki-laki tidak mau tersaingi oleh istrinya. Ndara. Mbok ya jadi laki-laki itu nggak usah gerusa-gerusu. Segala sesuatunya bisa dirembuk. Kalau gini kan Ekel sendiri yang sibuk cari Ndara. Wih, malah dong ngatus. Toh kita ini Asian value. Segala sesuatu bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa harus begitu, Dora? Cacat cepat. Kalau perlu kita buat FG di antara dua orang Jenggala. Beli, Dora. Sudahlah, Cak. Itu kan keinginannya Doro Panji toh. Lagian kita kemarin kan sudah memberikan saran yang baik juga toh. Tuh, tahu habis makan apa toh? Garik-garik. Kok kamu malah bercanda? Hah? Kamu bercanda? Maksudmu apa? Seharusnya kamu menahan Doro Panji. Kamu dapat kekancingan sultan ya? Kamu dapat apa lagi? Aduh. Kekancingan gimana? Kekancingan dia nggak bisa main di sini toh ya? Oh iyalah. Ini loh, itu kan keinginan kuatnya Doro Panji. Ambel apa sih? Lagian dia kan kelihatan malu banget toh kemarin. Lu. Kenapa harus malu toh? Toh kita juga melihat banyak orang-orang di luar sana gak punya malu. Mempertontonkan kebodohan-kebodohannya. Termasuk aku. Sik, sini. Pinjam. Kowe ngapa toh? Ngepengen kok? Nanti aja. Nanti. Enggak. Gini loh. Maksudnya kita tetap melindungi Doro kita mau pergi mana. Setuju nggak? Ya, setuju. Pokoknya kita kawal Doro kita jangan sampai dia kena apa-apa. Gimana? Oke deh. Aku setuju dengan ide kamu. Nah itu. Yang penting rambut keceluk santet. Apa itu? Menawi kula luput nyuwun pangapunten. Oke. Oh ini boleh. Pokoknya kita persiapkan kepergian kita, maskara, skincare dan yang lain-lain jangan sampai lupa. Oke? Keperluan-keperluan itu penting. Yang penting kita harus solid. Cak, ya. Doro, ada Doro. Gimana Doro? Ada apa? Tak kandani ini lah. Kalau Doro Kirana tanya Doro Panji kapan pulang, kita nggak tahu. Mau pergi dari kapan mulai, ada orang ngerti kok.
Tapi kamu juga jaga rahasia ini loh. Iya, kejanati. Apakah kalian melihat kemana perginya Panji? Nganu dong. Nganu Ndara. Ngona nganu, kalian ini abdi loh. Banca, doyok. Harusnya kemanapun Radennya pergi kalian ini tahu. Bukan begitu Ndara. Nganu Doro. Ini tuh masalahnya rumit. It's so complicated. Ya tuh Doro, pokoknya kalau aku Sudah. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kalian berdua harus mencari kemana perginya suamiku sekarang juga. Lah ini tuh kita mau berangkat nyari kok Doro. Oh iya, ini sudah siang. Ya sudah, berangkat sekarang ya. Oke. Tunggu. Aduh. Gimana? Saya akan berangkat bersama kalian. Segera siapkan bekal kalian. Siap. Ragil, kenapa kamu ikut mencarinya? Biar ini menjadi tugas Cak Daniel saja. Kirana, kamu di rumah saja biar aku dengan mereka mencari Panji kemana berada. Ya sudah, Ragil, kalau begitu. Aku percayakan pencarian kepadamu ya. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Kirana, kami pamit. Hati-hati, Ragil. Kita juga pamit Doro. Mari. Cus Doro. Hati-hati, Cak, ya. Kirana pun masih kesal karena ditinggal Panji suaminya. Dan perginya pun tidak pamit. Lumrahnya jadi laki-laki itu ya Mbok, jangan berusaha rusuh, yang sabar. Agar Kirana itu gelisahnya tidak berkepanjangan. Ayo, memang seperti itu. Namanya juga laki-laki. Kalau nesu sedikit, cuman gara-gara malu, enjok klepat, lungo, nggak tahu perginya kemana. Nah laki-laki itu paling kalau bunek kepalanya itu, nah ya mestinya paling perginya cuma mancing. Kenapa kamu selalu datang di saat-saat genting seperti ini? Hah? Selalu kamu menghancurkan tangga dramatik yang sudah kubangun perlahan-lahan. Dalam kualitas kawin, perlu kamu tahu ya, bahwa wanita itu lebih cerdas malah masalah filsafat. Dasar wong gendeng. Weslah pemirsa, kita lanjutkan ceritanya. Karena merasa kesal dengan Panji yang telah meninggalkannya beratus-ratus musim lamanya. Ya, penantian Kirana memang sangat lama. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang ke Kediri. Dia pun mulai menyusun siasat. Siapa tahu suatu saat Panji akan datang dan menjemputnya. Kan bagianku kok tau saut ngopo toh? Ketil. Anakku Kirana, sudahilah kesedihanmu. Romo tetap akan membuat sayembara sesuai keinginanmu itu, nak. Tapi Romo, apakah Panji akan mengikuti sayembara itu? Hatiku gundah, Romo. Sudah beratus-ratus musim, tanpa tahu kapan ujungnya ini akan selesai, Romo. Pada intinya, Romo sudah buatkan segala macam materi uji kompetensi bersertifikasi. Sayembara meniti titian penjalin itu.
kamu tenang saja. Sebentar lagi Romo akan mengutus Abdi untuk mengabarkan sayembara kompetensi ini ke seluruh penjuru. Baik, Romo. Abdi, cepat kemari. Ya Tuan. Siap Tuan. Tugas Tuan. Tuan. Lihat lagi. Siapa di antara kalian yang lihat Tuan saya? Sini loh. Sini. Siap Tuan. Tugas apa yang harus segera saya lakukan? Tolong kamu sebarkan pengumuman ini ke seluruh penjuru. Siap Tuan. Sayembara ini harus terpublikasikan secara masif Siap Tuan. agar para calon pesertanya segera ikut. Siap Tuan. Dan besaran hadiahnya ini yang harus kamu tegaskan, Siap Tuan. bahwa siapa saja yang berhasil meniti titian penjalin itu akan mendapatkan hadiah, yaitu berhak memperistri anakku Kirana. Siap Tuan. Akan segera saya laksanakan. Terima kasih, Romo. Karena Romo sudah mau mengabulkan permintaanku. Iya anak, kita tunggu saja. Sayembara ini pasti akan diikuti oleh raja-raja dari kerajaan mana saja. Pengumuman sayembara meniti titian penjalin pun akhirnya tersebar ke seluruh penjuru. Kerajaan-kerajaan di negeri seberang pun mulai mempersiapkan dengan matang. Seorang raja bernama Kelana, dia tertarik mengikuti sayembara tersebut. Ya, memang sudah lama Kelana tertarik kepada Kirana. Tetapi saat itu, Kirana lebih memilih Panji yang menjadi pendamping. Bagaimana mungkin Kirana waktu itu memilih Kelana? Wong lanang tekone kaya singa ora iso disana. Kelana itu kan orangnya ambisius, antagonis. Kamu ingat tidak waktu Kelana menjago menjadi pimpinan di kerajaan? Banyak sekali program-programnya itu yang tidak masuk akal. Seperti makan siang gratis, seperti uang UKT mahal. Nah terus kelimpungan rakyatnya. Kelana bingung mengelola visi dan misi kerajaannya. Belum lagi ditambah dengan potongan 3% untuk sektor pekerja swasta demi perumahan subsidi. Kebijakan kok ora masuk babar blas. Stop. Ini bisa menang Rata. Kenapa sih kamu itu setiap berbicara itu selalu dikait-kaitkan sama politik? Itu kan aspirasi, you know. Negara demokrasi kok ora oleh ngomong itu piye toh? Hati-hati loh. Kamu kalau ngomong itu hati-hati, nanti kamu itu kalau kenal Aspirasi. IPE gimana? Kamu Aspirasi. kasih tahu buat jangan kalian. Mau dapat juga Loh, Bre. Jarak ke Kediri sudah dekat. Sebentar lagi saya pasti sampai ke sana. Sayembara itu pasti aku menangkan. Ini usahaku kesekian kalinya untuk merebut kembali Kirana. Sempat dimiliki oleh Panji. Tapi aku juga perlu berjasa.
Siapa tahu Panji juga mendengar dan mengikuti sayembara ini. Ya pasti bisa menjaga langkahku untuk mendapatkan Kirana. Aku tetap meminta bantuan kepada pihak hakim. Beliau itu belah mana yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Begitu juga aku harus meminta bantuan kepada Gajah Berito dan Bibir Putih untuk memperkuat strategiku agar semua berjalan mulus dan lancar. Aku yakin sayembara ini pasti aku yang akan memenangkan. Hei, siapa ini? Keluar! Aku di sana. Maafkan jika aku mengganggu perjalanan. Apa kamu mendengar semua yang aku omongkan tadi? Oh tidak. Aku tidak mendengar sedikit pun dari lontaran ucapanmu tadi. Alah, tidak mungkin. Apa tidak mungkin? Untuk apa juga aku mendengar lontaran ucapanmu tadi? Itu bukan pesanku. Siapa? Aku Mangun Jaya. Nalkan. Aku Kelana Sewandana. Dari mana dan bawa kemana kamu? Bagiku kemanapun itu pergi adalah sebuah pencarian yang tidak akan berujung. Kamu ini sedikit aneh. Aneh kenapa? Mana mungkin manusia itu tidak mempunyai tujuan hidup? Bagiku, tujuanku adalah pikiranku sendiri. Orang lain tidak perlu mengetahui. Sudah, aku akan meneruskan perjalanan. Lalu, mau kemana kamu? Itu bukan urusanmu. Dasar orang aneh. Ditanya baik-baik, jawabnya sangat membingungkan. Permisi Tuan, saya Mangun Jaya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya sudah berhasil meniti titian penjalin itu. Dan buktinya, saya sudah berhasil di sini dengan selamat menghadap Tuan. Oh, Mangun Jaya. Iya, Mangun Jaya Tuan. Memang banyak yang gagal meniti titian penjalin itu. Sampai ia terjerumus jatuh ke dalam jurang. Tapi kenapa kamu bisa berhasil? Dan selamat sampai di sini? Pangestuni pun Tuan, saya bisa berhasil sampai di sini. Siapakah dia, Romo? Dia mengaku Mangun Jaya. Ya Tuan Putri, nama aku Mangun Jaya. Kamu sepertinya bukan orang yang biasa-biasa saja, bukan?
Tidak, Tuan Putri. Saya hanya orang biasa-biasa saja. Aku tidak asing dengan suaramu. Tapi suara saya memang begini, Tuan Putri. Coba lepaskan topengmu. Kamu pasti Panji, bukan? Iya, kamu Panji. Suamiku. Maafkan aku, Kirana. Aku telah lama meninggalkanmu kala itu. Rupanya kamu, Panji. Kenapa kamu terlalu lama meninggalkan putriku? Kamu tega, Panji. Apakah aku bukan lagi perempuan di bola tapi kayamu itu? Bukan begitu, Kirana. Aku juga punya alasan kenapa aku pergi meninggalkanmu. Selama kepergianku, aku selalu berpikir, apakah masih ada ruang kecil itu di hatimu, Kirana? Ruang tentang cinta kita. Tindakanmu waktu itu terlalu tergesa-gesa, Panji. Segala sesuatu itu bisa dibicarakan baik-baik. Saat itu aku malu, Romo. Malu? Malu kenapa? Bukankah kamu laki-laki? Malu, Panji. Aku semakin tak mengerti. Apa kamu tidak ingat, Kirana? Apa kamu tidak ingat kamu mengatakan cinta kita itu hanya seujung kuku? Aku merasa tertampar sebagai laki-laki. Walah, Panji, Panji. Hanya soal seperti itu saja kamu sudah tersinggung. Ingatlah, Panji. Perjalananmu sebagai sepasang suami istri itu masih panjang. Ya sudah, Romo pergi dulu. Kalian berdua segera selesaikan. Masalah ini jangan sampai berkepanjangan dan menjadi pertikaian kembali. Romo pergi dulu. Jadi, apakah hanya karena lontaran ucapanku waktu itu? Itu kan hanya perumpamaan saja, Panji. Tapi saat itu Aku hanya ingin menguji kesetiaan cintamu. Tapi saat itu kamu seperti meragukan cintaku, Kirana. Tidak, Panji. Itu hanya perumpamaan saja. Pada intinya, aku hanya ingin mengetahui apakah benar kamu cintaiku dengan tulus. Jadi, apakah kamu masih mencintaiku, Kirana? Seperti yang sudah aku bilang, Panji. Meski kuku itu dipotong, ia akan terus tumbuh. Itulah cintaku padamu, Panji. Apakah benar begitu, Kirana? Baiklah, aku akan berjanji. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Berjanji, Kirana. Aku percaya padamu, Panji. Marilah kita mulai kehidupan kita dengan lembaran yang lebih baru. Baiklah, Kirana. Ngapain? Rindu. Rindu siapa? Rindu bojone uang. Panji, kemana saja kamu? Kami bertiga ini mencarimu segala penjuru. Sudah toh. Aku juga sudah menyampaikan toh kepada kalian berdua kenapa aku meninggalkan Kirana kala itu. Doro. Seharusnya Doro tidak gerusa-gerusu dan terlalu cepat mengambil keputusan. Iya, Doro. Harusnya Doro itu kan segala sesuatunya bisa diselesaikan baik-baik toh. Sudah, tidak usah ribut-ribut. Lebih baik kita kembali ke Jenggala dan memulai hal baru di sana. Terima kasih, Ragil. Kamu memang adikku yang paling baik. Sudah, mari kita bergas. Aku bantu berkemas. Kembali ke Jenggala. Ayo kita bergas. Tunggu. Mau kemana kan? Kenapa? Kenapa terburu-buru? Ayo. Semoga pergi Kirana. Iya, Doro. Tapi Doro, biarkan saja. Tidak usah, cepat pergi. Oke. Apa kalian takut dengan kedatanganku?
Takut? Untuk apa aku takut padamu, Lana? Kau bukan tandingan. Oh, rupanya kamu Panji yang mengenakan topeng samaran waktu di hutan belantara itu. Mengapa kau datang kemari? Masih mau mengusik kehidupan Kirana? Seperti tidak ada wanita lain saja. Itu bukan urusanmu, Panji. Dasar bangsat! Tidak jeraya juga aku sampai detik ini. Mangun Jaya, sebuah nama samaran yang gagal, mudah dikenali. Lelaki pengecut. Apa hanya mengikuti sayembara itu saja? Kau harus menutupi wajahmu. Itu bukan urusanmu. Kelana, kenapa kau masih saja mengganggu kehidupanku? Itu memang tujuanku, Kirana. Aku akan merebutmu kembali dari Panji. Dasar iblis! Dan kau berkata padanya. Ayo Panji, kita pergi Jaya, saja dari ayo kita pergi. sini. Untuk apa kau melindungi dia? Panji, hati-hati Panji. Aku tidak mau kehilanganmu lagi. Panji! Kau pergi! Ayo! Jaga! Akan disampas! Beberapa ujian! Rasakan! Agil, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Segera tinggalkan tempat ini. Ayo cepat pergi. Rupanya Panji berhasil mengalahkan Kelana dibantu oleh Ragi. Kirana, Cak dan Yok selamat sampai ke Jenggala. Disusul kemudian Panji dan Ragil pun sampai ke Jenggala. Dan Panji Kirana bersatu kembali. So sweet banget sih ceritanya Panji sama Kirana. Aku jadi teringat pada masa mudaku dulu. Bu, kamu itu tidak usah ngarang cerita. Romansamu yang mengalami masa muda di dunia ini hanya kamu saja. Kamu tahu apa tentang masa mudaku? Dasar laki-laki hampa, tidak bisa merasakan makna cinta. Emangnya kamu pernah merasakan? Loh, pernah dong. Makanya aku bilang kalau cerita Panji dan Kirana yang baru saja terjadi itu mirip dengan masa mudaku dulu. Aku dulu pernah mempunyai seorang kekasih. Dan kami pun berjanji untuk hidup sehidup semati dan saling setia. Kebersamaan kami itu tidak bisa tertandingi oleh manusia yang lainnya. Rasa cinta kami sungguh tidak bertepi dan tak berujung. Kami berdua mempunyai suatu ruang kecil dan kami berjanji untuk menjaga ruang yang kecil itu. Ya, ruang yang kecil. Karena di dalam ruang yang kecil itu ada cinta kami yang bersemi. Dan kami berharap suatu saat ruang yang kecil itu dapat kami miliki. Lalu?
dia pergi meninggalkan aku. Dia pergi meninggalkan. Apa dia mengecewakan? Bukan. Menurutku hanya hal yang sederhana dan menurutku itu sepele. Mana mungkin dia meninggalkanmu hanya karena persoalan sepele? Betul. Aku tidak bohong. Bagimu mungkin itu sepele, tapi bagi kekasihmu itu tidak sepele. Bisa juga begitu, bukan? Sebenarnya aku hanya mengatakan sesuatu tentang perumpamaan cinta. Perumpamaan apa itu? Aku semakin tidak mengerti. Semua ini memang salahku. Aku harus mengatakan hal itu. Aku mengatakan padanya bahwa cintaku padanya hanya seujung kuku. Seujung kuku. Iya, seujung kuku. Dan karena perkataanku itu, dia pun pergi meninggalkan aku beratus-ratus musim lamanya. Dan aku tidak tahu lagi aku harus mencari dia kemana. Mungkin saat itu, dia malu dengan kecerdasan yang punya. Kata-kataku itu mungkin merendahkan martabatnya sebagai seorang lelaki. Kenapa kamu diam? Aku tidak apa. Aku takjub dengan ceritamu. Ada apa? Tiba-tiba juga aku teringat satu nama. Aku teringat kekasihku Kirana. Sampai dengan beratus-ratus musim aku mencarinya dan dia di mana sekarang aku tidak tahu. Aku merasa hampa sampai dengan saat ini. Kirana. Ya, Kirana. Kau tak perlu mencari dia kemana-mana lagi. Kenapa? Karena saat ini yang kau cari ada di sini. Maksudmu? Akulah kekasihmu itu. Kirana? Adi! Kirana! Salam budaya! Lestari Budayaku! Wow, berikan tepuk tangannya untuk Kemandren Go!